Oke, kita akan membaca kembali judul bukunya Daun-Daun Berserakan. Ini akan saya bacakan judulnya Mahasiswa dan Pengabdian Masyarakat. Ini ditulis di Sinar Harapan, Jumat 9 Oktober 1970. Akhir-akhir ini banyak dilancarkan pendapat bahwa mahasiswa harus lebih banyak diberikan kesempatan untuk mengabdi kepada masyarakat. Salah satu usaha terdekat ke arah pelaksanaan gagasan ini adalah diadakannya musyawarah kerja Pusat Pembangunan Daerah atau PPD dalam rangka pengabdian masyarakat di Semarang antara tanggal 19 sampai 21 Maret 1970 oleh Direktorat Perguruan Tinggi. Musyawarah kerja ini dihadiri oleh wakil 14 universitas. Rapat ini antara lain berkesimpulan agar mahasiswa tingkat 3 ke atas diikut sertakan praktik dan melakukan praktikum di tengah-tengah masyarakat di daerah, desa, atau kota dalam rangka kurikulum fakultas. Sambil para mahasiswa ini menunjukkan kemampuan belajar naik tingkat dan mendapat ijazah. Mereka mendapat kesempatan belajar langsung dari tengah-tengah masyarakat secara realistik pada calon-calon sarjana. Kesimpulan pertama yang dapat diambil ialah bahwa di perguruan tinggi masih perlu diadakan pembinaan pengetahuan tentang bahasa Indonesia. Lepas dari jalan bahasa yang digunakan untuk menyatakan kesimpulan ini, musyawarah itu berpendapat bahwa mahasiswa secara umum harus dikerahkan dalam usaha pengabdian masyarakat melalui Pusat Pembangunan Daerah. Penulis setuju terhadap pendapat bahwa setiap universitas harusnya sekaligus menjadi PPD bagi lingkungannya. Akan tetapi, ia ingin sekali meminta perhatian yang serius terhadap penggunaan mahasiswa secara menyeluruh di dalam satu rencana pengabdian masyarakat tertentu dengan mengatasnamakan kurikulum. Beberapa pengalaman yang kebetulannya diketahui ialah sebagai berikut. 1. Berdasarkan tahun jalan, karena kurangnya tenaga, semua yang berstatus mahasiswa di Sulawesi Utara telah dikerahkan membantu dalam tanda kutip petani cengkeh memetik bunga cengkeh. Hasil dari usaha Bapete atau Bapetik ini ialah bahwa kebun cengkeh mengalami banyak kerusakan. Untuk membabat rumput diperlukan suatu penguasaan teknik membabat tertentu, apalagi untuk memetik bunga cengkeh. Pengerahan tenaga mahasiswa dari semua jurusan untuk BPT ini akhirnya hanya menjadi satu kegagalan. Hasil pemetikan tahun ini mungkin telah diselamatkan, akan tetapi pasti masa selanjutnya kebun cengkeh sangat menurun produksinya karena mengalami kerusakan. Kedua, pada tahun 1967 datanglah ke ruang kerja penulis putusan orang tua mahasiswa yang meminta pertanggungjawaban mengenai anaknya, seorang anak yang telah dikirim oleh Fakultas Pertanian IPB pada tahun 1963 ke Seram dalam rangka kurikulum untuk mensukseskan rencana swasembada bahan makan SSBM. Dalam hati penulis hanya dapat mengatakan, astaga, karena masalah ini hanya merupakan kucing dalam karung yang diterimanya sebagai warisan dari temannya yang 4 tahun sebelumnya bertanggung jawab akan hal itu. Penulis menyanggupi untuk mengurus persoalan ini dan kemudian menulis kawat panggilan kepada mahasiswa tersebut melalui kalangan pemerintah berupa surat pengantar yang dilampiri suatu resolusi daerah, resolusi yang ditandatangani oleh kira-kira 20 orang petani. Resolusi itu berisi tuntutan kepada Fakultas Pertanian IPB agar insinyur Polan tersebut dibatalkan pemanggilannya kembali ke Bogor. Ternyata bahwa dalam rangka SSBM itu mahasiswa tersebut telah mengambil inisiatif membangun suatu waduk untuk keperluan irigasi. Karena waduk itu dibangun di atas tanah pasir, maka pekerjaan itu belum selesai juga. Ia baru bersedia pulang apabila waduk itu selesai. Seorang mahasiswa sebagai pemuda
biasanya bersifat idealis dalam mencoba mencapai cita-citanya. Itu ada kalanya karena masih kekurangan latar belakang pengetahuan yang diperlukan. Ia tidak menginsafi bahaya yang dihadapinya dalam melakukan suatu pekerjaan, termasuk juga resiko membuat dam di tanah hasil. Untuk idealis mahasiswa ini, masyarakat setempat telah menghadiahnya dengan gelar insinyur secara honoris causa. Akan tetapi, bagaimana halnya dengan orang tuanya? Hanya kerugian yang diderita oleh orang tuanya. Karena gelar insinyur yang bersifat honoris causa ini menyebabkan mahasiswa itu dalam menutup prestasinya tidak lagi berhubungan surat menyurat dengan orang tuanya sendiri. Bagi negara, masalah ini dapat digolongkan ke dalam persoalan educational waste. Suatu judul aktual pada masa ini yang oleh Departemen P dan K ingin diatasi dengan sistem kenaikan tingkat secara otomatis di SD dan SL. Dengan antara lain juga mengadakan ujian-ujian diselenggarakan oleh negara. 2 tahun yang lalu, suatu kabupaten tertentu di Sumatera dalam rangka mencukupi target BIMAS hendak melaksanakan BIMAS secara besar-besaran melampaui kemampuannya. Fakultas Pertanian IPB diminta untuk mengerahkan, kalau tidak salah, 50 orang mahasiswa sebagai petugas BIMAS. Fakultas Pertanian IPB tidak setuju dengan prinsip pengerahan tenaga mahasiswa sebagai tenaga kerja murahan. Akan tetapi, untuk menjaga hubungan baik dengan daerah tersebut, permintaan akan tenaga itu diumumkan juga kepada mahasiswa yang mungkin berminat pergi sebagai sukarelawan. Karena judulnya praktikum, kebetulan dapat menggunakan pengalamannya sebagai petugas BIMAS, beberapa orang mahasiswa ternyata mendaftarkan diri dan kemudian berangkat ke daerah tersebut. Ternyata bahwa fasilitas untuk program BIMAS belum tersedia. Hingga selama beberapa bulan praktikum yang seharusnya dapat selesai dalam 4 bulan, memakan waktu hampir setahun lamanya. Tidak ada pilihan bagi mahasiswa itu karena untuk pulang tidak tersedia ongkos dan surat jalan tanpa persetujuan pemerintah daerah. Pelajaran apakah yang dapat dipetik dari contoh-contoh pengerahan tenaga mahasiswa untuk pengabdian masyarakat? Usaha mengikutkan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat sering diliputi antusiasme berlebihan dari berbagai petugas, sehingga berubah untuk menjadi usaha pengerahan mahasiswa sebagai tenaga murahan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang rutin seharusnya menjadi tugas dari jawatan pemerintah yang lumpuh. Daripada membuang waktu mahasiswa untuk pekerjaan rutin, sebenarnya lebih baik diadakan usaha agar jawatan pemerintah yang lumpuh itu diberi terapi fisik supaya dapat berjalan. Mahasiswa bukan tenaga murahan. Sudah terlalu banyak modal yang dipertaruhkan oleh negara agar seorang anak mendapat pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi. Sayang sekali, pihak mahasiswa yang biasanya penuh dengan idealisme ini sering tidak menginsafi adanya masalah yang merugikan dirinya, orang tuanya, dan mungkin juga tujuan pendidikan kebencanaan, seperti yang telah dikemukakan tadi. Tidak jarang kejadian bahwa petugas praktikum yang dirangkaikan tugas pengabdian masyarakat berubah bentuk menjadi penulisan satu laporan rutin. Dalam taraf yang lebih ekstrim, ada jurusan-jurusan pelajaran tertentu yang masa praktikum tidak mungkin dikaitkan dengan usaha pengerahan tenaga mahasiswa. Ambillah misalnya mahasiswa fisika tingkat sarjana, atau mahasiswa kimia dan matematika. Apa pula jadinya mahasiswa yang berspesialis dalam anatomi patologi yang dikerahkan tenaganya sambil berpraktikum. Tidak mungkin baginya untuk menawarkan jasa mengadakan pembedahan mayat dalam rangka pembangunan masyarakat desa. Gagasan menerjunkan mahasiswa ke dalam masyarakat sering dilandasi pemikiran bahwa hanya dengan cara inilah dapat dijamin bergunanya pendidikan yang diterima mahasiswa bagi masyarakat. Sebenarnya, apakah pendidikan yang diterima mahasiswa ini nanti akan bermanfaat atau tidak bagi masyarakat? Sebagian besar ditentukan oleh isi kuliah, latihan praktikum, serta program penelitian yang telah diberikan oleh dosen pembimbingnya. Tidak jarang kemampuan seorang dosen untuk memberikan kuliah yang mutakhir
praktikum yang bermutu, serta bimbingan penelitian yang relevan membuat dosen itu sendiri menjadi penyokong usaha pengerahan tenaga mahasiswa yang antusias secara berlebihan. Maka, bebaslah ia dari kepusingan kepala untuk mempersiapkan kuliah, praktikum, dan bimbingan. Selama semua mahasiswa ada di luar kampus, terbuka pula lah kesempatan baginya untuk mencari tambahan penghasilan dengan tenang. Tidak dapat disangka bahwa universitas menjadi menara gading tidak ada gunanya bagi masyarakat. Agar universitas dapat berkembang, karena masyarakat berkembang, taraf kemajuannya karena pertumbuhan universitas. Antara keduanya harus ada jembatan yang dibangun oleh usaha-usaha pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh universitas melalui PTD. Pengabdian ini harus didasarkan pengetahuan yang didapatkan dan usaha penelitian telah dilakukan oleh universitas. Bertentangan dengan pendapat bahwa penelitian dan penyuluhan harus dilakukan oleh staf pengajar. Sekaligus, penulis berkeyakinan bahwa hal ini tidak perlu diwajibkan secara mutlak. Hendaknya perguruan tinggi diperbolehkan adanya pembagian kerja antara staf pengajar yang lebih menitik beratkan peneliti dan staf pengajar yang lebih menitik beratkan penyuluh. Untuk mencapai tujuan ini, seorang staf peneliti tetap dapat merasakan dirinya mempunyai kehormatan apabila kerja penyuluhannya jauh di bawah kerja penelitiannya. Kebalikannya, staf pengajar yang sangat giat dalam bidang penyuluhan, sehingga tugas-tugas penelitian tidak lagi diperhatikan olehnya, harusnya berhak juga untuk berpenghargaan sebagai penyuluh yang baik. Tidak adanya pembagian pekerjaan yang baik antara peneliti dan penyuluh di lingkungan universitas dengan alasan mengelakkan bahaya timbulnya menara gading dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar, yaitu berubahnya fungsi universitas menjadi museum pengetahuan. Pembagian kerja semacam ini hendaknya juga diteruskan pelaksanaannya di dalam kalangan mahasiswa yang harus menjalani praktikum tingkat kesarjanaan. Mahasiswa yang lebih mengarahkan perhatiannya kepada usaha penelitian tidak perlu dipaksakan mengaitkan praktikum dengan suatu usaha pengerahan tenaga mahasiswa demi perkembangan penelitian Indonesia di masa depan. Kebalikannya, mahasiswa yang lebih banyak bakatnya sebagai seorang penyuluh harusnya diberi kesempatan lebih besar untuk bergerak dalam bidang pengabdian masyarakat. Pembagian kerja semacam ini mengakibatkan bahwa sebagian mahasiswa seakan-akan tidak perlu mendapatkan hubungan dengan masyarakat. Akan tetapi, ini sebenarnya hanya sesuatu yang semu. Seorang mahasiswa dan seorang sarjana harusnya mampu berhubungan dengan masyarakat di luar ikatan atau paksaan kurikulum. Bahkan, pengabdian masyarakat tanpa ada ikatan kurikulum inilah sebenarnya yang merupakan pengabdian yang murni. Usaha pengabdian semacam ini misalnya dapat diorganisasikan secara sukarela sewaktu libur panjang. Salah satu usaha yang dapat dilaksanakan dalam waktu yang dekat ini serta sesuai dengan keahlian sudah dimiliki oleh mahasiswa inilah dalam rangka menyediakan tenaga guru yang siap untuk mengajarkan silabus baru dalam bidang-bidang fisik seperti fisika, kimia, matematika, dan ilmu hayat. Kita semua tahu bahwa silabus pelajaran yang diberikan di sekolah-sekolah Indonesia kebanyakan sudah usang. Usaha untuk memperbaiki telah dimulai oleh Departemen P dan K. Faktor yang menjadi kesulitan bahwa kenyataan tenaga pengajar yang tersedia tidak akan mampu mengajarkan silabus baru itu tanpa mengalami masa penyegaran dan penataran. Untuk usaha penyegaran dan penataran inilah mahasiswa generasi kini dapat bergerak membantu secara sukarela. Di dalam masa libur panjang, sewaktu guru-guru itu sendiri juga sedang bebas dari tugas mengajar. Di sekitar tahun 1945, tidak terhitung banyaknya mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang membantu mengatasi kekurangan tenaga pengajar di sekolah lanjutan dengan menyediakan diri sebagai guru sukarela. Kini dunia menyediakan diri kita sebagai objek penjajahan negara-negara yang sudah maju perkembangan teknologinya. Untuk mengatasi hal ini, kita antara lain harus mampu merombak semua keterbelakangan di dalam bidang pendidikan dengan secepat-cepatnya. Kita dapat bertanya kepada mahasiswa generasi 70-an, apakah mereka berani menghadapi
tantangan masa depan dengan menyediakan tenaganya secara sukarela pada masa libur panjang di pertengahan tahun akademik untuk membantu menyelenggarakan penyegaran guru-guru SD dan SL atau sekolah lanjutan. Kalau jawaban dari mahasiswa generasi ini adalah anggukan kepala yang sungguh-sungguh, maka Departemen P dan K dapat memanfaatkan sediaan ini dengan menyediakan bahan-bahan penyegaran dalam bidang biologi, kimia, fisika, dan matematika gaya baru, serta mungkin pula mata ajaran lain. Sebaliknya, universitas-universitas tertentu sudah boleh memulai menyeleksi dari daftar sukarelawan ini siapa saja yang dapat digunakan melaksanakan kursus penyegaran dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan latar belakang pengetahuan mahasiswa sukarelawan itu. Meminta mahasiswa menjadi guru-guru bantu di suatu kursus penataran mungkin tidak memberikan gambaran yang mengagumkan seperti halnya dengan usaha membuat bendungan di tanah pasir. Apalagi kalau peserta kursus penataran itulah guru-guru yang lebih tua umurnya daripada pengajarnya. Akan tetapi, dipandang dari segi keseluruhan, kita dapat lebih cepat memotong lingkaran setan keterbelakangan yang mencekam sistem pendidikan kita. Ini merupakan suatu iuran besar bagi modernisasi masyarakat di negara kita. Jadi itu adalah tulisan Bapak Andi Hakim Nasution yang tercantum di dalam buku Daun-Daun Berserakan terkait dengan mahasiswa dan pengabdi masyarakat. Pada era sekarang kita sudah melihat juga bahwa mahasiswa justru sekarang lebih merdeka dengan adanya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana mahasiswa juga berkesempatan untuk berkegiatan di luar kampus, mulai dari pengabdian masyarakat, kewirausahaan, penelitian, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa boleh saja kita melakukan kegiatan tersebut asalkan kita sudah memiliki modal yang cukup. Artinya, supaya tidak terjadi seperti kejadian yang dilakukan oleh mahasiswa pada ceritanya di buku ini, bahwa mereka terjadi kesalahan dalam melakukan memetik cengkeh. Akhirnya membuat tanaman cengkeh itu menjadi rusak dan produktivitasnya menjadi menurun. Itu penting, artinya mahasiswa juga perlu dimodali ilmu pengetahuan yang cukup. Terus ada lagi mungkin yang harus jadi perhatian ini khususnya bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa, tolong kalau sudah jadi mahasiswa, sifat idealisnya juga ditumbuhkan sehingga nanti kalian bisa memilih apa yang harus kalian lakukan itu bermanfaat atau tidak untuk kalian. Yang misalnya ya, kalau untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, tadi disampaikan oleh Pak Andi Hakim Nasution bahwa akan lebih nyaman ketika kegiatan pengabdian itu tidak dilakukan dalam proses kurikulum. Nah, kalau dalam MBKM itu sudah masuk dalam kurikulum, artinya kita paksa untuk melakukan itu atau terpaksa melakukan itu. Jadi mungkin ada beberapa kegiatan yang tidak masuk dalam kurikulum, tapi kita bisa melakukannya dengan tulus dan ikhlas. Tanpa nilai pun kita akan melakukannya. Mungkin salah satunya adalah di waktu semester antara kita juga bisa magang ke tempat yang menurut kita bisa mendapatkan ilmu di sana. Ya, mungkin seminggu, mungkin 2 minggu kita belajar di tempat tersebut untuk mendapatkan ilmu. Dan tadi bahwa kita sebagai mahasiswa juga jangan lupa kita perlu menyampaikan apa yang kita dapat atau kita juga belajar di masyarakat. Sehingga nanti kita akan lebih dekat dengan masyarakat, sehingga ilmu kita juga bisa jadi lebih bermanfaat. Itu cerita atau tulisan yang dituliskan oleh Pak Andi Hakim Nasution pada tanggal 9 Oktober 1970, mahasiswa dan pengabdian masyarakat, yang sekarang mungkin bisa kita lihat bahwa masyarakat atau pengabdian masyarakat ini juga sudah sering dilakukan oleh peneliti, dosen, ataupun mahasiswa
Dan yang tidak kalah penting adalah tadi beberapa hal yang perlu kita perhatikan supaya apa yang kita berikan, apa yang kita lakukan di masyarakat itu tidak menjadi sia-sia. Oke, itu saja untuk subbab mahasiswa dan pengabdian masyarakat. Terima kasih.